Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Ainul Haq bersama rekan saya Afriliyatina Nur Anisa akan menjelaskan materi presentasi kami yang berjudul Zakat dan Kemiskinan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian zakat. Seperti yang kita ketahui, zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Secara istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita punya dengan persyaratan tertentu untuk kemudian nantinya diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Pada umumnya, zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu sendiri biasanya zakat yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan yang menjelang Idul Fitri. Biasanya zakat yang dikeluarkan itu berupa beras. Selanjutnya yaitu zakat mal. Nah, zakat mal itu sendiri yaitu mengeluarkan sebagian harta yang kita punya yang berasal dari hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil pertambangan berupa emas atau perak, hasil ternak, dan hasil dari pendapatan atau profesi. Selanjutnya ada syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah Islam. Bagi orang yang beragama Islam, wajib untuk menunaikan zakat. Yang kedua, merdeka. Maksudnya merdeka di sini, si muzaki itu bukan termasuk hamba sahaya. Selanjutnya milik sepenuhnya. Maksudnya milik sepenuhnya itu harta yang muzaki untuk dizakatkan itu adalah sepenuhnya milik dari si muzaki, bukan milik orang lain. Yang keempat, cukup haulnya. Dan yang kelima, cukup nisabnya atau cukup dalam kadar zakatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afriliyatina Nur Anisa. Sepenuhnya itu harta yang muzaki untuk dizakatkan itu adalah sepenuhnya milik dari si muzaki, bukan milik orang lain. Yang keempat, cukup haulnya. Dan yang kelima, cukup nisabnya atau cukup dalam kadar zakatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afriliyatina Nur Anisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriliyatina Nur Anisa akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman, background saya agak kurang enak dipandang. Langsung saja, untuk yang slide kelima itu ada pengertian kemiskinan. Tokoh pembaharu Islam Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang dikatakan miskin adalah orang yang bekerja namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Sedangkan perbedaan dari fakir dan miskin itu sendiri adalah fakir adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Termasuk diantaranya wanita yang tidak punya suami yang bisa menafkahinya. Di luar dari
contoh yang ada di makalah, saya akan memberikan contoh satu lagi, yaitu seperti pengemis. Mereka terbilang fakir. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki keahlian untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. Karena itu mereka dikatakan fakir. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dasar, namun masih ada sedikit kemampuan dari dia untuk sebenarnya dapat menghasilkan sesuatu dan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti ini, ada seseorang yang sebenarnya dia itu memiliki kemampuan, tetapi dia malas untuk mengembangkannya, sehingga kebutuhannya sendiri itu terbilang jadi susah, karena sebenarnya kemampuan dia tidak mau dia kembangkan untuk mencari uang. Yang kedua, ada zakat dan kemiskinan. Nah, ini hubungannya zakat dan kemiskinan itu apa sih? Gitu. Potensi zakat sangat besar untuk diberdayakan untuk modal usaha kalangan masyarakat kecil dan miskin. Berdasarkan hasil dari pengkajian Basnas, dari potensi hasil zakat profesi saja, 1 tahun di Indonesia bisa mencapai 32 triliun rupiah. Dengan ini, penanganan kemiskinan dengan mendorong perkembangan zakat lebih baik dibandingkan dengan hutang dengan luar negeri. Oleh sebab itu, kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi membangun tanah air kita untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti ini teman-teman. Zakat itu adalah sebagai instrumen yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan kan di Indonesia. Nah, potensi zakat ini sebenarnya besar di Indonesia untuk mengurangi kemiskinan. Jika alokasi zakat ini tepat dialokasikan kepada mereka orang-orang yang terbilang kurang mampu, maka angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia dapat berkurang sendiri dengan sedikit demi sedikit. Contohnya saja seperti zakat fitrah. Kalau mau Idul Fitri itu kan pasti ada zakat fitrah kan ya. Zakat fitrah itu wajib dibayarkan oleh mereka yang mampu dan beragama Islam. Nah, zakat itu nanti akan dialokasikan kepada mereka yang masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau Idul Fitri itu kan biasanya kebutuhan banyak dan mayoritas harga pada naik. Jadi dengan zakat itu diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sedikit demi sedikit saat masyarakat tersebut menjalani hari raya Idul Fitri dan dapat mengurangi bebannya sedikit demi sedikit juga. Selanjutnya ada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat. Selanjutnya ada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat. Zakat dapat menjadi sumber dana potensi yang dapat dimanfaatkan bagi upaya mengejawantkan kemajuan dan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Ada 3 jenis upayanya. Yang pertama, zakat sebagai bentuk solidaritas bersama. Islam ini mengajarkan umatnya untuk saling perhatian antara satu dengan yang lain. Kasarannya seperti yang kaya dan yang miskin sebenarnya harus saling perhatian, seperti yang diajarkan dalam Islam. Nah, zakat ini peranannya tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi bertujuan juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat yang seperti ini yang biasanya kalau zaman sekarang itu yang kaya hanya memperdulikan yang kaya, sedangkan yang miskin tidak ada yang memperdulikan kan, seperti itu. Dengan adanya zakat ini diharapkan pihak-pihak yang tergolong mampu dapat memperhatikan saudara mereka yang kurang mampu lebih baik lagi. Zakat ini merupakan kandungan solidaritas yang tinggi.
kepedulian sosial yang diwujudkan dengan berbagai kemampuan mempertegas makna tersebut. Solidaritas sendiri dalam Islam itu perhatiannya cukup tinggi. Seperti ini contohnya, beliau yang berzakat dan beliau yang menerima zakat hubungannya akan terjalin dengan baik, solidaritasnya akan terjalin dengan baik, begitu pula dengan silaturahminya. Yang kedua ada strategi pemberdayaan zakat. Strategi ini ada 4. Yang pertama, peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Nah, strategi ini itu digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti berdagang dan berjasa. Jadi mereka yang memiliki kemampuan itu akan dibantu mengasah kemampuan tersebut sehingga mendapatkan uang, gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif. Yang ketiga ada peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. Dan yang terakhir ada peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Yang terakhir ada zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Inti dari kemiskinan ini itu sebenarnya terletak pada jebakan keuangan yang terdiri atas ketidakberuntungan yang meliputi kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan keluar dari situasi yang menghambat terjebak dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dalam Islam ini, memandang kemiskinan itu adalah sesuatu yang dapat membahayakan akhlak, akidah, dan juga kelogisan dalam berpikir tiap masyarakat. Contohnya seperti ini, jika ada seseorang yang dia itu beragama Islam dan dia tergolong kurang mampu, lalu tiba-tiba datang seseorang yang beragama di luar Islam menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan untuknya dengan uang yang jumlahnya sangat banyak, tetapi dengan syarat dia harus keluar dari agama Islam dan mengikuti agamanya. Nah, yang seperti itu dapat membahayakan akhlak dan akidah dalam agama Islam, dalam beragama Islam dari pihak tersebut. Maka dari itu, setiap orang yang beragama Islam diwajibkan untuk berzakat, karena dengan berzakat kita dapat membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dengan berzakat juga kita dapat mengurangi sedikit demi sedikit angka kemiskinan, juga kesenjangan dalam pendapatan di Indonesia. Islam diwajibkan untuk membayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dari penanggulangan kemiskinan. Nah, bagi mereka yang membayar zakat tepat waktu, juga membayar zakat sesuai takarannya, tanpa mereka sadari, mereka juga membantu pengurangan angka kemiskinan yang berada di Indonesia ini. Ketika kepuasan terjadi, maka kebahagiaan akan terjadi, dan pengentasan kemiskinan niscaya akan terselesaikan juga. Sebaliknya, jika kepuasan tidak terjadi, maka kebahagiaan dan kemiskinan juga tidak terjadi. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.